Alhamdulillah lancar Mbak. Alhamdulillah. Sama siapa tadi kesininya? Sendiri. Naik apa tuh? Naik motor. Oh, naik motor. Tadi sebelum kesini dari mana? Gak dari mana-mana aja sih, dari rumah aja. Oh, dari rumah. Oke. Gimana nih kabarnya Mbak hari ini? Baik, alhamdulillah kalau untuk fisik sih ya. Oh, alhamdulillah baik ya. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Ini nama Mbaknya siapa ya? Saya Cynthia. Oh, Cynthia. Jadi saya panggilnya Mbak Cynthia ya. Ya, boleh. Oke. Mbak namanya siapa? Oke, perkenalkan saya Dita Safitri sebagai konselor Mbak Cynthia hari ini. Kegiatannya apa aja nih Mbak? Saya kuliah, saya MUA, terus saya juga ada sedikit bisnis, kayak kecil-kecilan gitu lah Mbak. Oh, sangat positif ya Mbak. Alhamdulillah ya. Kuliahnya semester berapa nih Mbak? Sekarang semester 6. Oh, semester 6 udah mulai sibuk-sibuknya ya Mbak. Iya. Di kampus ikut UKM atau kegiatan mahasiswa nggak Mbak? Kebetulan enggak sih, soalnya saya terlalu banyak hal-hal yang saya kerjakan di luar ya. kuliah. Jadi kayaknya kalau saya ikut UKM di kampus itu bakalan lebih sibuk dan saya ngerasa kayak nggak kepegang aja gitu. Oh iya benar, karena kegiatannya udah cukup banyak dan produktif juga ya Mbak ya. Iya benar. Dan sebenarnya awal-awal maba itu saya udah mulai coba ikut UKM, tapi ternyata ya nggak aktif gitu. Jadi daripada cuma numpang nama gitu kan, udah keluar aja sekalian gitu. Oke. Mbak kan kemarin menghubungi admin ya Mbak untuk berkonsultasi kepada saya. Jadi Mbak Cynthia apa sudah siap untuk bercerita? Udah Mbak. Oke. Sebelumnya Mbak Cynthia pernah nggak sih mengikuti sesi konseling sebelumnya? Saya udah pernah ikut tapi online gitu. Oh oke. Jadi kayak Zoom meeting gitu. Berarti Mbak Cynthia udah tahu ya apa aja tentang apa yang dimaksud dengan konseling itu? Mungkin secara pemahaman orang biasa ya tahu, coba untuk lebih detail konseling seperti apa yang saya belum paham. Yang Mbak Cynthia ketahui tentang konseling apa Mbak? Yang saya tahu tentang konseling, saya bercerita kepada orang profesional, lalu si konselor tersebut memberikan mungkin sedikit saran atau mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan masalah saya ini. Iya, benar sekali Mbak. Jadi proses konseling itu adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli, yang dimana konselor di sini itu adalah saya dan konselingnya adalah Mbak. Jadi saya akan membantu Mbak Cynthia untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Cynthia alami saat ini. Tapi Mbak, dalam proses konseling ini tidak hanya bisa dilakukan dalam satu kali saja, tapi kita akan berkelanjutan jika masalah itu dianggap belum selesai gitu. Dalam sesi proses konseling juga kita punya beberapa asas Mbak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Cynthia nggak usah khawatir tuh kalau misalnya cerita Mbak Cynthia akan saya sebarluaskan, karena dalam BK itu kita ada punya asas kerahasiaan yang dimana saya sebagai seorang konselor dilarang untuk menyebarluaskan cerita atau informasi yang diberikan oleh Mbak Cynthia, kecuali jika informasi atau cerita yang Mbak Cynthia sampaikan itu akan mengakibatkan atau akan melukai atau berdampak berbahaya untuk orang lain dan Mbak Cynthia sendiri, maka saya akan menyampaikan atau memberitahu kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan cerita Mbak Cynthia. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang dimana Mbak Cynthia harus terbuka kepada saya mengenai informasi atau cerita apapun yang Mbak Cynthia sedang alami saat ini. Lalu yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, dan dimana Mbak Cynthia datang kepada saya hari ini itu atas keinginan Mbak Cynthia sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sekarang saya mau tanya Mbak, sebelumnya apa Mbak Cynthia datang ke sini atas paksaan atau dorongan dari orang lain? Enggak sih Mbak, cuma memang dari rekomendasi beberapa pihak. Tapi saya datang ke sini benar-benar atas keinginan saya sendiri. Oke, jadi asas ketiga ini sudah terlaksana ya Mbak, yang dimana Mbak Cynthia tidak ada paksaan dari orang lain. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan Mbak untuk mengenai asas?
cukup. Tapi kalau untuk waktu tadi Mbak katanya kan nggak bisa sekali selesai tuh konselingnya. Kira-kira tuh selesainya berapa kali pertemuan ya? Oke, untuk sesi konseling kita hari ini itu saya batasi selama 25 menit. Jadi kalau misalnya dalam waktu 25 menit ini sesi konseling kita tidak selesai, maka kita akan menjadwalkan ulang untuk sesi konseling selanjutnya. Apa ada yang ingin Mbak Sinti tanyakan? Udah sih cukup Mbak. Oke, cukup ya Mbak. Apa Mbak Sinti sudah siap untuk bercerita? Siap? Oke, saya silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Dita karena sudah memberikan saya kesempatan dan sudah meluangkan waktunya untuk saya cerita. Pakai lo ngapain? Dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya bercerita. Jadi saya ngerasa akhir-akhir ini semua hal yang saya lakukan itu sia-sia. Kenapa Mbak Cynthia bisa berpikiran seperti itu? Karena saya nggak ngerasa puas sama apapun yang udah saya kerjakan. Saya mengerjakan apapun sendirian. Saya menjalankan atau memiliki penghasilan, tapi itu saya rayakan sendirian. Jadi saya ngerasa kok kenapa gue sekarang jadi apa-apa sendiri sih, padahal dulu Mbak saya tuh banyak temennya, saya banyak kenal banyak orang, terus saya juga punya beberapa orang spesial yang pasti selalu saya cari dalam keadaan apapun. Tapi sekarang kok saya sendiri gitu. Menurut Mbak Cynthia hal ini terjadi sejak kapan? Kayaknya 2-3 bulan belakangan ini deh. Gak jelas. Oh, gue tanya kira-kira alasan mereka tuh Alasan kamu merasa sendiri tuh situasi apa yang bikin kamu merasa sendiri? Oke, jadi Mbak Cynthia merasa bahwa Mbak Cynthia ini merasa sendiri dalam kurang lebih 2 atau 3 bulan belakangan ini ya Mbak. Saya mau tanya Mbak, dalam situasi apa sih Mbak Cynthia ini merasa bahwa Mbak Cynthia itu merasa sendiri gitu? Oke. Situasi kayaknya banyak deh. Salah satunya itu kayak kemarin saya kan lomba make up gitu kan, lomba make up gitu. Biasanya kalau saya sedang melakukan kegiatan apapun itu pasti saya selalu ditemenin sama entah teman saya, entah orang-orang spesial di hidup saya, entah pasangan saya, entah keluarga saya. Tapi intinya saya nggak pernah sendiri. Saya berangkat dari rumah mempersiapkan banyak hal itu atas bantuan dari orang lain gitu. Bahkan saya tuh nggak pernah nyetir sendiri karena memang saya selalu disetirin dan selalu ada yang bantuin saya. Tapi akhir-akhir ini kayak kemarin saya lomba, semua tuh saya serba sendiri. Saya mempersiapkan sendiri, bahkan nggak ada orang yang ngucapin semangat ya atau good luck atau fight it atau apapun itu kayak nggak ada gitu. Terus saya nyetir sendiri, bahkan sampai tempat perlombaan pun saya tata semua makeup saya sendiri gitu. Terus saya foto-foto sendiri karena biasanya pasti ada yang nemenin saya untuk saya lomba, selesai lomba ada yang moto-motoin saya segala macem gitu. Oh sekarang kayak saya ngerasa dijauhin, lebih tepatnya sama teman-teman circle saya sih, karena kan biasanya mereka selalu nemenin saya. Tapi sekarang tuh kayak mereka tuh komunikasi sama saya aja tuh udah jarang gitu loh. Itu saya ngerasa bingung kenapa, dan saya nggak tahu alasannya apa. Jadi Mbak Cynthia nggak tahu kenapa teman-teman Mbak Cynthia ini menjauhi Mbak Cynthia gitu. Sebenarnya dibilang nggak tahu enggak, tapi dibilang tahu juga tahu. Maksudnya saya satu circle tuh ada 5 orang. Kita ini berlima memang sering mengalami konflik. Konflik yang seperti apa tuh Mbak? Perbedaan pendapat, misal kayak kita mau traveling, yang satu mau ke
pantai, tapi yang satunya juga maunya ke mall, yang satu pengen nonton aja, yang satu pengen ngajakin staycation ke Bandung, ada yang pengen ke sini. Jadi kayak banyak pendapat dan bikin kita tuh jadi ribut gitu, karena kita saling menyuarakan pendapatnya iya, gitu. saling menyuarakan pendapatnya dan saling kekeh sama pendapat kita. Itu tuh udah sering banget terjadi, bukan cuma tentang itu, kayak ada aja masalah ribut antara si A sama si B, si A sama si C sama si E, itu tuh udah sering gitu. Makanya kemarin memang ada masalah, tapi ya seperti masalah-masalah sebelumnya itu tuh bakal selesai gitu. Terus ya itu emang ada konflik, tapi biasanya tuh selesai. Cuma sekarang terus saya ngerasa dijauhin karena masalah kemarin gitu. Masalah kemarin tuh apa? Masalah kemarin itu apa, Mbak? Mbak, jadi gini Mbak, saya kan sibuk ya, saya banyak kegiatan, lalu kita udah merencanakan untuk kumpul bareng lah ceritanya. Dari awal saya bilang ada teman-teman saya mau staycation, ada yang mau ke pantai dan segala macam. Akhirnya kita berembuk dan akhirnya kita memutuskan untuk kita pergi ke luar kota, ke Jogja. Kita staycation di sana, kita liburan, kita jalan-jalan. Ya itu udah fix gitu, udah oke gitu. Terus saya tuh ngerasa apa ya, kayak kehilangan minat untuk ke Jogja karena baru banget 3 bulan yang lalu saya itu kesana gitu loh sama keluarga saya. Jadi kayak kalau ke Jogja lagi, wah dari spesial gitu loh, saya udah kesana duluan gitu. Jadi saya minta ke teman-teman saya untuk kita ke Bali aja yuk, atau ke Bandung aja yang deket-deket, atau ke Jakarta aja, kita nanti nyari thrifting terus kita jualin gitu-gitu lah. Karena kan memang kita berlima ini ada bisnis thrifting juga, jadi kita ke daerah mana kita beli baju terus kita jualin di Lampung gitu. Tapi mereka nggak setuju dan saya juga tetap kekeh buat nggak bisa, karena gue udah ke Jogja gitu loh. Dan di Jogja pun nggak ada yang spesial yang bener-bener have fun banget menurut saya ya, jadi tapi mereka tuh kayak tetap kekeh dan ujung-ujungnya ya udah nggak usah jadi deh, nggak usah staycation deh, nggak usah liburan deh, lo ribet digituin. Terus saya rasa kesel dan apa ya, kayak gak dihargain gitu. Padahal niat saya baik, saya lo udah mengutar-ngutari si Jogja ini dan saya sudah mencari apa kayak baju-baju bagus atau apa pakaian-pakaian bagus yang bisa kita beli, tapi itu saya nggak menemukan. Jadi daripada kalian capek-capek kesini dan tidak menemukan usaha atau si barang yang kita cari, ya mending ke tempat lain gitu. Terus saya malah dijauhin dan bahkan mereka nge-kick saya dari grup, Mbak. Bayangin, mereka nge-kick saya dari grup. Saya kayak, saya kesel kayak gitu loh, Mbak. Baik, Mbak. Jadi tadi kan Mbak bilang katanya permasalahan Mbak ini mengenai apa, tujuan lah ya, tujuan dari kalian ini mau liburannya kemana sih, perbedaan pendapat juga gitu kan. Terus di saat udah menemukan satu ide nih, kita mau oke, kita ke Jogja, tapi ternyata itu nggak sejalan nih sama Mbak Cynthia, karena gue baru 2 bulan yang lalu nih ke sana dan tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan barang yang kita cari untuk kita jual lagi gitu kan. Dan itu kan sebuah permasalahan konflik pertemanan lah ya, Mbak. Sebelumnya kalian ada nggak sih kayak konflik lain yang mungkin mirip-mirip lah dari ini, atau mungkin ya emang beda tapi ini konflik juga loh, Mbak, gitu? Ya sebenarnya saya udah bilang tadi, kami tuh banyak banget konflik-konflik, tapi kami baikan lagi ujung-ujungnya gitu. Konflik yang lain tuh kayak apa ya, ya kayak misal ini deh, kita kalau pergi makan pasti split bill ya, bayar makanan masing-masing gitu. Tapi kami ini tuh circle itu tipe bukan orang yang mana uang lo, mana uang lo, nggak
emang ada satu orang yang bayarin dulu gitu, nanti kita nyampe rumah baru kita transferin gitu. Jadi nggak yang mana sih duit lo itu kan malu ya kalau di tempat umum gitu. Dan saya lupa untuk transfer ke teman saya ini, saya lupa. Terus dia nyindir saya di grup, dia bilang ada lo orang yang nggak bayar, intinya kayak gitulah, nyindir saya kalau saya itu belum bayar. Padahal saya tuh benar-benar lupa. Terus saya kesel karena saya disindir di grup, kenapa nggak ngomong sama saya gitu. Jadi ya udah saya chat dianya, saya WA, saya kasih bukti transferan saya ke rekening dia dan uangnya saya lebihin 2 kali lipat. Terus saya kasih ke dia, terus saya bilang tuh duit lo, kayak gituin. Karena saya kesel, maksudnya ya saya lupa, ya namanya lupa gitu loh. Harusnya kan kalau memang mau ngasih tahu, sini nih lo belum transfer ke gue ya, tinggal chat aja tanpa harus menjadi saya di grup, kan orang-orang pada tahu jadinya. Terus saya bukan niat nggak mau bayar, tapi saya emang lupa gitu. Oke. Dalam pertemanan kalian gimana sih cara kalian menyelesaikan permasalahan kalian? Ya kalau dari masalah tadi itu, si transferannya itu, ya udah saya transfer dia 2 kali lipat. Terus dia juga awalnya tuh kayak ngerasa apa nih maksudnya lo transfer banyak bener buat apa gitu. Terus saya bilang ya itu buat nutup jari-jari sama mulut lo, kata saya. Terus ya udah habis itu kita singut-singutan, kita nggak chat-chatan. Tapi kalau ada yang ngajakin, teman saya yang lain ada yang ngajak kita ketemu, ya saya ikut, dia ikut, ya udah kayak nggak ada masalah apa aja gitu. Kayak ya udah ngobrol-ngobrol lagi aja. Tidak ada kata maaf? Maaf? Ya. Enggak deh, enggak, saya nggak pernah ngomong maaf. Dan ya enggak aja, enggak ada. Kalau saya boleh tahu nih Mbak, kenapa sih kamu nggak pernah bilang maaf? Nggak tahu ya Mbak, tapi menurut saya kayaknya dari kecil pun saya jarang buat ngomong maaf ke orang lain sih. Justru kan saya nggak salah ya, jadi ngapain saya minta maaf, kan saya nggak salah. Emang masa kecil Mbak Cynthia seperti apa? Masa kecil saya anak keempat dari 5 bersaudara. Saya dibesarkan dari sosok ibu dan ayah. Kakak-kakak saya umurnya itu jauh di atas saya. Terus ya udah, kalau untuk masalah-masalah gitu ya sama. Kita kalau ada masalah, ujung-ujungnya pun selesai dengan sendirinya gitu loh, tanpa ada yang ngomong maaf, tanpa ada yang ngomong sorry atau mengakui salah gitu. Karena saya nggak terbiasa aja dengan kalimat-kalimat maaf, karena emang dari keluarga saya pun tidak menjadikan kata itu adalah hal spesial dan harus kita ucapkan saat kita sedang berkonflik gitu. Di saat kayak hari besar juga tidak pernah mengucapkan kata maaf gitu Mbak? Misalnya kayak lebaran atau di hari-hari penting. Lebaran kayak mohon maaf lahir batin gitu-gitu ya? Iya. Kayaknya enggak deh, soalnya kayaknya kalau saya lebaran bangun, sholat id, nyampe rumah lagi makan, bagi-bagi THR, terus langsung pergi lagi ke rumah saudara-saudara yang lain gitu. Jadi saya benar-benar kalau dibilang maaf itu kayak apa ya hal yang nggak terbiasa, dan saya juga jadi nggak mau ngungkapin kata maaf juga, kayak gengsi lah gitu. Baik Mbak, kalau misalnya nih Mbak Cynthia ada di posisi teman Mbak Cynthia, yang dimana tadi kan Mbak Cynthia sempat menyinggung soal perbedaan pendapat mengenai liburan, ya kan? Tadi ada yang bilang katanya mau ke pantai, mau ke mall, ada yang mau ke Jogja, ada yang ke Bandung.
dan Mbak Cynthia menyarankan untuk pergi ke Bandung atau ke Jakarta untuk nge-thrift baju ya. Nah, coba nih Mbak Cynthia memposisikan diri Mbak Cynthia sebagai teman Mbak Cynthia, yang dimana di saat teman-teman sudah memilih ide atau pendapat yang Mbak Cynthia sampaikan untuk pergi ke Bandung atau ke Jakarta, udah fix nih kalian bakal pergi ke sana, tapi tiba-tiba ada satu teman Mbak Cynthia yang bilang, sorry ya guys, gue nggak bisa karena gue udah pernah ke Bandung atau gue udah pernah ke Jakarta. Itu perasaan Mbak Cynthia gimana? Kesel ya pasti, mungkin ada rasa keselnya, terus kayak ngerasa apa ya, mungkin lebih ke siapa ngatur-ngatur gitu kali ya, gak tahu deh, bingung. Terus kayak mungkin juga ada rasa-rasa apa ya, kayak ya tuh siapa ngatur-ngatur gitu loh. Terus udah sih kesel, marah, gak enak, dan ngerasa lu bukan siapa-siapa, dan ya udah, kalau lu emang nggak mau ya udah, lu nggak usah ikut sendiri. Oke, jadi mungkin itu yang dirasakan oleh teman-teman Mbak Cynthia. Jadi kayak kita kan udah sepakat nih pergi ke satu tempat, kok tiba-tiba lo mau nge-cancel sendiri nih gitu. Jadi mereka merasa kecewa, mereka merasa marah, terus juga kayak mungkin aja mereka berpikiran yang sama Mbak Cynthia, yang kayak, oh, lo ngapain sih, kayak lo kayak ngatur-ngatur gue, kok lo juga kayak apa ya, mungkin mereka berpikir bahwa kalau misalnya lo ikut ya udah lo aja sendiri yang gak usah ikut gitu. Tapi mau ngomong apa sih ini? Baik, mungkin itu yang dirasakan oleh teman-teman Mbak Cynthia. Kayak mereka merasa marah, mereka merasa kecewa karena ya kalian kan sudah membuat satu plan untuk pergi ke Jogja gitu kan, tapi tiba-tiba ada satu anggota dari kalian yang membatalkan keberangkatan ke Jogjanya itu gitu. Mungkin mereka ingin Mbak Cynthia tuh kayak menyadari kesalahan yang sudah Mbak Cynthia perbuat dengan ya mungkin tadi kayak membatalkan keberangkatan ke Jogja sehingga membuat teman-teman mereka marah, atau dengan juga kayak mentransfer juga mungkin kan. Mungkin teman-teman Mbak Cynthia tuh merasa bahwa Mbak Cynthia melakukan hal itu karena ketersengajaan. Mereka kan nggak tahu kalau misalnya Mbak Cynthia itu lupa, tidak ingat gitu. Mereka mungkin mikir bahwa ya Mbak Cynthia sengaja nggak mau bayar gitu, karena Mbak Cynthia juga kan dari awal tidak menjelaskan bahwa Mbak Cynthia itu lupa gitu. Ya bisa jadi sih Mbak, saya juga ngerasa ternyata setelah saya cerita sama Mbak, ternyata ada kesalahan di diri saya juga yang kemarin-kemarin tuh gak saya sadarin. Saya kayak cuma fokus sama hal-hal yang menurut saya benar dan hal-hal yang menguntungkan saya gitu. Saya terlalu menyalahkan orang lain tanpa introspeksi diri. Jadi ya saya mulai terbuka lah untuk permasalahan ini. Jadi sekarang saya harus gimana ya Mbak, karena saya bingung saya mau ngapain, dan saya juga ngerasa kayak kalau saya sendiri terus kayak gini saya kayaknya bakalan gila dan bingung gitu loh. Karena jujur aja perasaan saya sekarang itu kayak ngerasa apa ya, rasanya tuh sulit banget buat ngejelasin karena emang sesepi itu dan sekosong itu yang biasanya yang biasanya ketawa-ketawa sama teman atau biasanya ada teman di samping, sekarang kayak semua serba sendiri dan saya ngerasa kehilangan. Tapi saya juga nggak tahu saya harus ngapain. Baik, mungkin kita bisa memulai dari hal-hal sederhana dulu ya Mbak. Kayak misalnya di saat
Mbak Cynthia memiliki konflik atau punya masalah dengan orang lain, Mbak Cynthia bisa menggunakan kata maaf, mengakui kesalahan yang mungkin memang Mbak Cynthia lakukan gitu. Kayak misalnya saya beri contoh gini, misalnya Mbak Cynthia, kita berbicara tentang yang tadi ya Mbak, soal telat transfer uang. Mungkin seharusnya tuh kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Rin, maaf ya, saya transfer uang kamu telat karena saya lupa gitu. Mungkin Mbak Cynthia bisa mencontohkan gimana caranya Mbak Cynthia minta maaf kepada saya sebagai teman Mbak Cynthia saat Mbak Cynthia lupa mentransfer uang makan Mbak Cynthia. Harus ada kata maaf ya. Iya benar. Teman saya namanya Angel. Oke. Aduh, mungkin gini kali ya. Angel, sorry banget, gue lupa buat transfer uang atau transfer makanan kemarin. Gue nggak sengaja, gue bener-bener lupa, sorry banget. Ini gue transferin, gue lebihin juga karena kesalahan gue yang lupa. Dan maybe besok-besok kayaknya lo bisa langsung chat gue aja tanpa harus ngomong di grup, karena itu gue rasa gue kayak nggak dihargain dan kayak orang kabur dari tanggung jawab, kayak orang ngutang, dan gue nggak suka ada title kayak gitu di diri gue. Sorry banget, ini udah gue transfer ya. Nah benar sekali Mbak. Jadi kata maaf itu merupakan kata ajaib lah kalau kata orang kerja. Jadi ada 3 kata ajaib, yaitu maaf, terima kasih, dan permisi. Jadi gak perlu takut mengucapkan kata maaf, tolong, terima kasih, karena ya itu bukan suatu hal hina gitu. Jadi kita harus membiasakan diri mengucapkan kata maaf di saat kita sudah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja gitu. Karena kita nggak pernah tahu Mbak, perkataan kita yang mana yang menyakiti orang lain, atau perilaku kita yang mana nih yang menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain gitu. Iya Mbak, ya saya kayak terima kasih lah sama Mbak, karena berkat ngobrol kayak gini, berkat cerita dan konseling kayak gini, saya jadi mulai lebih terbuka pikiran saya. Saya pikir kata maaf itu kayak kata yang nggak penting buat diucapin, karena ya udah sih, lebay banget gitu. Udah sih, ngapain pakai harus ada maaf-maafan, singgung-singgungan kayak gitu. Udah sih, ntar juga baikan lagi. Mungkin karena kebiasaan dari keluarga gitu kan. Dan ternyata saya juga baru inget kayak cuplikan dari sosmed, ada yang mengatakan Dek. Ya. Pak, Cucu berapa cucu? 1000. Kutipan dari sosmed, ada yang mengatakan mau sesalah apapun kalian ke keluarga, kalian tetap jadi keluarga mereka. Jadi mungkin kata-kata itu juga yang mau kita minta maaf untuk enggak ke keluarga, ya pasti akan tetap baik-baik aja, karena kita udah ada tali persaudaraan dan keluarga gitu. Tapi mungkin beda sama pertemanan gitu kan. Kayak lo bukan siapa-siapa gue, jadi daripada gue ribet sama hidup lo, mending gue cut off aja gitu kali ya. Terus saya mulai sadar hari ini, dan ya mungkin saya akan mulai dari kata maaf ke teman-teman saya dulu, karena saya sudah sangat menjengkelkan dan sudah sangat ngeselin itu buat nge-cancel dan tetap kekeh sama pendapat saya untuk tidak pergi ke destinasi untuk kita pilih itu. Oke, kira-kira kapan nih Mbak Cynthia untuk mau melakukan atau mencoba mengucapkan kata maaf kepada teman-teman Mbak Cynthia? Kayaknya malam ini saya coba, tapi lewat WA dulu kali ya. Nggak apa-apa. Ngechat dulu. Step by step ya Mbak. Iya, jadi mungkin malam ini saya chat dulu, saya minta maaf. Terus nanti saya ngajakin mereka untuk ketemuan, terus
ya kita hangout bareng sambil saya juga bilang maaf, dan ya siapa tahu mereka masih tetap ada keinginan untuk tetap melanjutkan destinasi kita itu, karena jujur emang udah ada semua persiapan itu udah kita jalanin gitu, udah beli koper, udah beli outfit apa segala macem gitu, terus udah mikirin tuh di Jogja kita mau kesini, dan semoga itu tetap terlaksana sih. Oke, baik. Jadi saya tunggu kabar baik dari Mbak Cynthia. Saya tunggu kemajuan dari Mbak Cynthia. Semoga ada kabar baik yang bisa disampaikan oleh Mbak Cynthia kepada saya di minggu depan, dan saya harap ada hal-hal baik yang selalu mengiringi Mbak Cynthia. Amin, terima kasih Mbak. Terus untuk pertemuan selanjutnya itu minggu depan di hari apa ya? Soalnya saya kan rada kegiatan saya kan memang termasuk yang padat lah, jadi saya mau menyesuaikan hari. Mbak bisanya kapan, jadi saya meng-cancel kalau emang ada kerjaan di saat itu. Oke, mungkin nanti Mbak Cynthia bisa menghubungi admin kembali untuk next pertemuannya di tanggal berapa dan hari apa serta jam berapa ya Mbak. Di admin, oke, nanti saya langsung hubungi adminnya lagi ya Mbak. Iya Mbak, benar, nanti Mbak Cynthia bisa hubungi admin kembali untuk jadwal selanjutnya. Dan saya lihat-lihat ini waktu kita sudah hampir selesai Mbak. Tidak terasa. Jadi dari sesi konseling kita hari ini apa nih yang bisa Mbak Cynthia simpulkan? Yang bisa saya simpulkan, ternyata apa yang sudah menjadi kebiasaan di keluarga itu tidak bisa saya lakukan dan saya kerjakan di lingkungan pertemanan, di lingkungan sosial dan lain-lain. Mungkin di keluarga saya tidak terbiasa mengucapkan maaf, tapi ternyata di lingkungan pertemanan, lingkungan sosial itu hal yang sangat penting dan bisa dibilang semua itu basic manners, tapi saya tidak bisa melakukan dan tidak bisa mengerjakan atau mengucapkan kata itu gitu. Jadi saya merasa mungkin mulai sekarang saya harus introspeksi diri, saya gak boleh egois, terus ungkapkan maaf kalau memang saya salah. Kalau saya salah aja kan ya Mbak, minta maaf ya. Oke, jadi Mbak, kata maaf itu bukan berarti kita salah atau benar. Jadi kata maaf itu kita ucapkan untuk menghargai orang lain yang sedang berkonflik dengan kita. Jadi dengan kita mengucapkan kata maaf bukan berarti kita merendahkan diri kita atau menjatuhkan harga diri kita, tapi menunjukkan bahwa kita respect sama orang yang sedang berkonflik dengan kita menghargai dia gitu. Oh, jadi kayak istilah itu ya Mbak, minta maaf, orang waras ngalah gitu, jadi kayak minta maaf aja gitu. Ya, kurang lebih seperti itu lah Mbak. Oke, saya akan coba meskipun susah ya Mbak buat diri saya sendiri. Nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan Mbak. Oke, mungkin ya ntar malam deh saya coba buat minta maaf melalui WhatsApp ya, tapi stop dulu nanti baru ya gitu Mbak. Terima kasih. Oke, waktu konseling kita sudah selesai ya Mbak. Terima kasih Mbak Cynthia sudah datang ke sini, Ya, berani terima kasih. menemui saya, menyempatkan waktu untuk datang ke sini untuk bercerita, untuk sharing-sharing sama saya gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Mbak Dita karena sudah bersedia meluangkan waktunya, sudah membuat saya jadi lebih introspeksi diri dan sadar akan kesalahan saya, dan ternyata masalah saya ini tuh awal mulai itu dari diri saya sendiri juga gitu. Terus saya baru tahu hari ini gitu. Sekali lagi terima kasih, semoga Mbak sehat selalu dan semoga kita bisa ketemu di waktu selanjutnya. Amin. Oke, kalau gitu saya permisi ya Mbak, soalnya Oh, mau iya. ada kerjaan di tempat lain. Mari saya antar Mbak. Iya. Oke. Lewat mana ya? Sini.